Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kanang Febrianto, NPI 412200179. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah OMI. Untuk soal nomor 1, jawaban manajemen sumber daya manusia SDM adalah pendekatan yang terstruktur untuk mengelola orang dalam sebuah organisasi. Ruang lingkup MSDM mencakup rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penggajian, manajemen kinerja, dan hubungan industrial. Definisi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Selanjutnya adalah jawaban nomor 2. Perusahaan perlu memiliki manajemen sumber daya manusia yang tangguh karena karyawan adalah aset terpenting dalam mencapai tujuan bisnis. MSDM yang efektif membantu perusahaan merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan karyawan, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dan kesuksesan bisnis jangka panjang. Selain itu, MSDM yang tangguh juga membantu perusahaan dalam menghadapi tantangan seperti perubahan pasar, teknologi, dan regulasi dengan cara yang lebih responsif dan adaptif. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Saya setuju dengan jawaban saya karena sumber daya manusia memiliki peranan strategis dalam mengembangkan organisasi agar tetap kompetitif di masa depan. Karyawan yang berkualitas, terampil, dan termotivasi adalah aset berharga yang dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis. MSDM yang efektif dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi karyawan, menciptakan budaya kerja yang inovatif, serta memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya jawaban nomor 4. Menyusun struktur organisasi yang baik melibatkan beberapa langkah penting seperti identifikasi tujuan bisnis, analisis fungsi-fungsi utama, pengaturan hierarki dan hubungan antar bagian, serta pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Contoh organisasi perusahaan yang baik adalah struktur yang sesuai dengan tujuan bisnis dan memungkinkan koordinasi yang efisien antar bagian. Sebagai contoh, perusahaan teknologi besar seperti Google memiliki struktur organisasi matrik yang memungkinkan fokus pada inovasi dan kolaborasi antar departemen. Mereka memiliki tim fungsional seperti tim pengembangan produk, tim pemasaran, dan tim penelitian yang bekerja bersama dalam proyek-proyek tertentu di bawah kepemimpinan manajer proyek. Struktur ini memungkinkan fleksibilitas dan responsivitas yang tinggi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Selanjutnya jawaban nomor 5. Organisasi merupakan entitas yang terstruktur yang terdiri dari individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, organisasi adalah suatu entitas yang memiliki struktur, tugas, dan tujuan yang jelas untuk mencapai kesuksesan bersama. Manfaat organisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, pengaturan dan koordinasi; yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab; yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi; yang keempat, pengembangan kemampuan; yang kelima, dukungan sosial dan emosional secara keseluruhan. Organisasi membantu mengatur kegiatan manusia dalam berbagai konteks, baik itu di tempat kerja, dalam kelompok sosial, atau dalam komunitas, untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Selanjutnya jawaban nomor 6. Macam-macam organisasi meliputi organisasi bisnis, organisasi pemerintah, organisasi nirlaba, dan organisasi internasional. Bentuk organisasi dapat berupa hierarkis, metrik, fungsional, atau proyek. Manfaat organisasi meliputi pengaturan aktivitas, koordinasi, pembagian tugas, kolaborasi, pengembangan kemampuan, dan hubungan sosial. Selanjutnya nomor 7. Visi saya yaitu merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan untuk mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Misi meningkatkan sumber daya manusia SDM demi masa depan yang lebih baik melalui bidang masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak lain. Melalui pengembangan kelompok usaha, terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi warga desa pada umumnya
dan khususnya generasi muda. Tujuan terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial yang muncul. Struktur organisasi yang saya ikuti yaitu struktur Karang Taruna. Yang pertama, ketua memiliki wewenang membuat serta menyetujui keputusan yang dilaksanakan dalam musyawarah antar anggota. Yang kedua, wakil ketua. Yang ketiga, sekretaris. Yang keempat, wakil sekretaris. Yang kelima, bendahara. Yang keenam, wakil bendahara. Yang ketujuh, bidang pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, bidang usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya jawaban nomor 8. Perbedaan antara konsep PDCA dan POAC. PDCA plan perencanaan menetapkan tujuan dan merancang rencana untuk mencapainya. DO atau melaksanakan rencana yang telah dirancang. Cek atau memeriksa, mengevaluasi hasil melalui pengukuran dan pemantauan. ACT atau tindakan mengambil tindakan untuk memperbaiki proses berdasarkan hasil evaluasi. PDCA lebih berfokus pada perbaikan berkelanjutan dengan siklus yang berulang, di mana setiap iterasi memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Sedangkan POAC, plan atau perencanaan menetapkan tujuan dan merancang rencana. Organisir atau mengorganisir, menetapkan struktur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Activate atau mengaktifkan tujuan, yaitu melaksanakan rencana dengan menggunakan sumber daya yang telah diorganisir. Kontrol atau mengendalikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan rencana untuk memastikan pencapaian tujuan. POAC cenderung lebih menekankan pada aspek pengorganisasian dan pengendalian dalam implementasi rencana. Selanjutnya nomor 9. Saya setuju sepenuhnya dengan pernyataan tersebut. Kompetensi atau kinerja organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya. Alasan utamanya adalah keterampilan dan pengetahuan, motivasi dan keterlibatan, inovasi dan kreativitas, budaya dan nilai. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan dan pengolahan SDM yang berkualitas adalah kunci keberhasilan jangka panjang bagi setiap organisasi. Selanjutnya nomor 10. Siklus hidup sebuah organisasi dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pembentukan atau formulation. Tahap awal di mana organisasi didirikan dengan tujuan tertentu, misi dan visi yang jelas. Pada tahap ini, organisasi menetapkan struktur dasar, sumber daya, dan strategi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Organisasi mengalami pertumbuhan dalam hal ukuran, kompleksitas, dan pengaruh. Yang ketiga, kedewasaan. Pada tahap ini, organisasi mencapai tingkat stabilitas dan kematangan. Fokus pada tahap ini adalah mempertahankan keunggulan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, kemunduran. Organisasi mulai mengalami penurunan dalam kinerja dan relevan mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan pasar, teknologi, atau kepemimpinan yang tidak efektif. Pada tahap ini, organisasi perlu mengidentifikasi penyebab penurunan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki atau mengubah arah mereka. Demikian jawaban dari saya dari soal 1 sampai 10. Terima kasih. Wassalamualaikum.